Sebentar Pak, pemahaman Bapak itu yang keliru. Kalau di sana sudah jelas Budi Yoga itu di 239 dijelaskan. Sekarang aku akan menjelaskan kepadamu mengenai Budi Yoga. Budi Yoga itu adalah konsep mendasar bagaimana seorang menjalani Jnana Yoga dan Karma Yoga. Dan kemudian di bab 3 sloka 3 ini dengan jelas mengingatkan kembali kepada Arjuna ada dua jalan. Ya, itu kan jelas sudah dibahas. Dan penjelasannya sudah jelas yang Bapak lihat artinya penjelasannya sudah jelas bab 3 ini tentang Sankhya Pak sudah jelas. Kalau bukan Karma Yoga atau Budi Yoga, Karma Yoga yang kenapa Karma Yoga itu disebut Budi Yoga nggak benar Pak? Kenapa beda itu? Nah saya jelaskan. Muter Pak, Bapak nggak bisa menjelaskan itu dari penjelasan Bapak tadi udah. Kenapa saya muter? Karma Yoga yang mana disebut Budi Yoga? Karma Yoga yang niskama karma itu adalah Budi Yoga Pak. Nggak usah Pak sebutkan karena di Budi Yoga sudah dijelaskan di bab 2. Kenapa? Karena ewadi karaste mapale sukadacana ma karma palahe turbur mate sangos tawa akarmani. Kita juga buat, dengar tunggu dulu Pak. Kita juga tahu sloka itu Pak. Yoga stakurna guru karmani sangam tiak tua dan nam jaya sidia sidio sama butwa samat tuam yoga uciate. Yoga stakuru kurmani mantapkan dirimu dalam yoga dan barulah bertindak melakukan perbuatan. Ya kan? Tanggam tiap tua dan nam jaya, lepaskan pikiranmu terhadap hasil wahai Dananjaya. Sidi asidio sama butwa, bahwa sesungguhnya keberhasilan dan kegagalan itu adalah keseimbangan. Lihat dengan sama. Sama tuam yoga uciate. Keseimbangan itulah yang disebut dengan yoga. Inilah konsep mendasar karma yoga dalam Budi Yoga. Kenapa Bapak harus mencari lagi konsep yang lain? Karena di bab 2 itu. Siapa yang mencari konsep lain? Bentar dulu Bapak, coba lihat guru Bapak itu Karma Yoga atau Budi Yoga. Bapak bilang sebentar dulu. Jelas ya. Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa karma yang ada dalam Bhagavad Gita di breakdown oleh Bhagavad Gita penjelasan Srila Prabhupada menjadi sakama karma dan niskama karma. Niskama karma itulah yang Budi Yoga Pak. Jadi kenapa harus Budi Yoga Pak? Kenapa tidak? Budi Yoga ini, entar dulu Budi Yoga ini mendasari Jnana Yoga dan Karma Yoga itu yang benar. Bapak ini muter-muter nih. Bapak tidak mau mendengar penjelasan Bapak. Bukan tidak mau mendengarkan. Bagaimana saya bisa mendengarkan penjelasan yang salah kalau ini vandalisme terhadap Bhagavad Gita gitu. Saya bilang ini vandalisme terhadap Bhagavad Gita. Semua Bhagavad Gita ini sudah dimelencengkan oleh guru Bapak Aceh Vedanta Srila Prabhupada. Itu kesimpulan saya. Udah berhenti diskusi, nggak usah ada ngomong. Oke, berhenti diskusi, ya berhenti. Bapak bilang berhenti diskusi karena Bapak nggak mau dengar. Moderator Pak diam aja ya, catur loh. Ampun nggih, screenshotnya di semua Pak Madiamen nggih, semua. Ya kita kembali dulu, belum terjawab tadi diskusinya adalah tentang sloka dan penjelasan sloka yang berbeda. Nggih. Sampai di sana diskusinya tadi, Pak Prabu masih di sini, masih nggih? Tenang, nggih. Biasa aja. Namanya orang judulnya debat, jadi teman-teman harus jangan paksa moderator untuk nyetok juga. Niki moderator mau keinginan terjadi debat kok apa-apa. Kita kan ya itu. Jadi jangan protes moderator untuk nyetok orang yang debat, apa-apa namanya debat kok. Jadi tenang, sabar, tapi biarkan berdebat mereka kan. Apalagi ada serunya kan, ada seru. Jadi ya, bro. Sini Niki. Gede Mahardika. Ya, Pak Gede Mahardika. Nggih, kenapa? Nggih. Lanjut, Pak Di. Nggih, Om Swastiastu, Pak Made Amir. Nggih, Pak Gede Mahardika. Lanjut. Nggih, ketemu lagi. Pak Mahardika yang pernah ketemu, sudah ketemu. Kita sudah pernah 4 jam diskusi sama Bapak. Iya, terus. Saya sudah jelaskan secara detail. Kalau Bapak masih masuk ke pura di Bali, itu ajaran Bapak sudah tidak berlaku. Kan begitu Pak yang saya jelaskan kemarin. Karena Bapak memasuki pura itu Bapak memasuki asara Ongkara. Sudah jelas saya jelaskan waktu itu sama Bapak. Itu loh. Jadi teologi kita memang sudah berbeda. Apalagi Bhagavad Gita.
yang menjadi topiknya. Kalau topik pegawai kita yang sesuai dengan budaya kita di Bali, dengan teologi kita di Bali, jelas topik pegawai kita itu adalah Sankhya dan Yoga. Itu yang diperbincangkan oleh Krishna. Sankhya itu apa? Brahma Widya. Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu, Brahma Widya Yoga Sastra. Artinya belajar Brahma Widya untuk bisa terhubung dengan Iswara yang ada di dalam diri. Itulah realisasi diri. Makanya kita kalau di Bali, dalam merealisasikan diri itu dituangkan dalam sembahyang ke pura. Dalam sembahyang ke pura itu kita masuk ke jero, kita masuk ke dalam. Mencari jati diri di dalam. Memasuki aksara ongkara. Apa itu aksara ongkara? Jelas itu bab 8 disebutkan. Aksara Brahma. Itu judulnya bab 8, Pak. Aksara Brahma. Om itu Eka Aksara Brahma. Om itu adalah Eka Aksara Brahma. Jadi apa itu Aksara Brahma? Tadi dijelaskan oleh Krishna. Coba Bapak cek sloka 8-9. Siapakah yang terpurba, yang maha kuasa? Bukankah itu Brahman, Pak? Coba cek sloka 8.9. Jadi dalam memahami sloka Bhagavad Gita, jangan persloka Pak kayak anak kecil. Kenapa? Bhagavad Gita itu judulnya atau ringkasan isinya adalah Sankhya Yoga. Jadi setiap bab menjelaskan Sankhya dan Yoga. Begitu. Dan setiap bab itu ada judulnya, Pak. Kalau Bapak ambil buku kitab Bhagavad Gita Esitis, memang sengaja judulnya dihilangkan. Kenapa? Setiap sloka itu mengacu kepada judul bab. Dan setiap bab mengacu kepada ringkasan isi. Jadi keseluruhan isi Bhagavad Gita adalah Sankhya atau Brahma. Dan saya juga sudah jelaskan 4 jam sama Bapak. Kalau Bapak masih menganut Hare Krishna, Bapak sudah tidak pantas lagi masuk ke pura. Jadi dilarang masuk ke pura. Apa sebabnya? Pura itu apa? Candi Bentar itu adalah Arda Chandra, Ruwabinida. Masuk ke Candi Kurung itu adalah Windu. Dan di dalam, di jeruan adalah mendengarkan nada. Apa itu nada? Suara. Suara apa? Suara gente. Apa itu gente? Suara hati. Suara kejujuran. Atau suara Brahman. Karena gente itu bersumber dari apa namanya itu? Gente Pinarpitu. Gente Pinarpitu itu adalah suara Brahman. Apa itu suara Brahman? Ongkara. Jadi kalau Bapak memasuki pura, otomatis Bapak sudah memasuki aksara Ongkara. Apa itu aksara Ongkara? Proses aksara Ongkara berasal dari Sunya. Sunya, Nada, Windu, Arda Chandra, Wiswa. Jadi konsep di Cintia apa? Hare Krishna sudah tidak pantas lagi masuk pura. Karena pura itu adalah penjelasan aksara Ongkara yang berasal dari Sunya, bersumber dari Sunya. Ongkara itu dari Ongkara, makanya ada Ongkara Mula, Ongkara Ngadeg, Ongkara Sungsang. Itu aksaranya ang terus. Sudah itu ada ang ong mang, sang bang tang ang ing, cing wang yang. Jadilah wujud dalam semesta. Itulah proses Sankhya di Hindu Bali. Coba Bapak cek sloka 7.4. Itulah penjelasan Sankhya. Bahwa 8 unsur budi ego mana? Panca Mahabhuta. Itu para prakriti. Artinya apa? Energi rendah daripada aku. Sudah itu ada para prakriti. Apa itu jiwa? Jadi Purusa Prakriti. Itulah penjelasan Sankhya. Jadi wujud itu setelah adanya unsur Panca Mahabhuta. Purusa ketemu Prakriti. Sudah itu Prakriti berevolusi.
menjadi satu sama Raja Tamas. Sudah itu ada budi ego mana, adalah pancetan mantra panca mahabutu, baru terwujud. Itulah konsep di Bali, konsep Sangkhya dan Yoga. Semua menjelaskan Sangkhya dan Yoga. Salah satu seperti misalnya cetana itu harus pada tahu. Ada gana tatu, ada tatu jenana, ada jenana sedante. Sudah itu banyak lagi tatu di Bali yang menjelaskan tentang Sangkhya dan Yoga. Lalu Bapak menganggap aku itu Krishna. Nah, menjelaskan kepada Arjuna, wahai Arjuna, tadilah engkau seorang yogi. Apa itu seorang yogi? Yogi itu jelas orang yang belajar yoga. Apa itu yoga? Yoga. Apakah Krishna mengajarkan Arjuna untuk terhubung dengan Krishna yang sudah ada di depan matanya? Kan tidak, Pak. Terhubung dengan Iswara. Coba cek sloka 186162. Jangan loncat ke sloka 1866. Begitu loh. Jadi jelas di Bali. Bhagavad Gita di Bali Sangkhya Yoga. Sama dengan tatu leluhur Sangkhya Yoga. Jadi menjelaskan yang tak terpikirkan. Kenapa Tuhan tak terpikirkan? Kan prosesnya. Nggih, karena prosesnya. Jelaskan. Pendekkan Pak Dik. Kasih beliau lagi satu detik aja. Kenapa tak terpikirkan? Karena dalam proses penciptaan perusahaan bergerti, ada budi, ada ego, atau ahangkara agamana. Jadi mana pikiran ini masih di bawah budi. Jadi untuk melihat itu harus memakai mata budi pekerti, bukan memakai mata pikiran. Kalau melihat Krishna yang sudah di depan mata, itu mata pikiran itu. Jadi begitu, biarkan dulu dijawab. Kita sudah 4 jam dulu berdiskusi sama Bapak. Kalau Bapak masih anak agama baru, artinya jangan mengikuti keburu itu udah kacau itu. Setuju dengan Pak Made. Karena teleponnya sudah berbeda, Pak. Kan sudah saya jelaskan dulu sama Silakan Bapak mengundurkan diri dari Hindu secepatnya agar tidak repot. Rahayu. Iya, karena apa? Karena Mako Pasik itu di Hindu Parisat yang diprakarsi oleh Bapak. Dia presidennya.